Halo guys, perkenalkan nama saya Andika Rizky Sagala. Saya dari Fakultas Hukum, asal saya dari Medan, Sumatera Utara, dan saya kuliah di Bandung. Oke, saya akan membuat video membahas tentang Pancasila, dan yang saya akan sampaikan ada 6 materi. Yang pertama itu ada landasan pendidikan Indonesia, yang kedua Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan, yang ketiga Pancasila sebagai dasar negara, yang keempat Pancasila sebagai sistem filsafat, dan yang kelima Pancasila sebagai sistem etika, dan yang terakhir Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Oke, kita lanjut. Pendidikan Indonesia berdiri atas 4 bagian landasan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan ini bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mengarahkan bahwa pendidikan harus membentuk manusia Indonesia yang beriman, bermoral, berkepribadian, menghargai demokrasi, serta mengunjung keadilan sosial. Artinya, pendidikan tidak hanya menekankan ilmu pengetahuan, tetapi juga bertekun karakter. Yang kedua, landasan yuridis. Landasan ini berasal dari peraturan hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Pasal nomor 31, dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional. Aturan ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta mengatur standar, tujuan, dan arah penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang ketiga, landasan sosiologis dan kultural. Landasan ini melihat bahwa pendidikan harus sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam suku, budaya, dan bahasa. Pendidikan ini diharapkan mampu mengamankan nilai toleransi, gotong royong, dan menghargai kebinekaan sehingga relevan dan kebutuhan manusia masyarakat di globalisasi ini. Yang keempat, landasan historis. Landasan ini lahir dari perjalanan sejarah pendidikan Indonesia, termasuk perjuangan tokoh pendidikan seperti KI Hajar Dewantara. Semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi dasar pembangunan pendidikan saat sampai ini. Yang dapat kita simpulkan dari materi pendidikan Indonesia ini adalah saling melengkapi dan menentukan arah pendidikan Indonesia agar mencetak manusia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi perubahan zaman. Momentum penting terjadi pada tahun 1945 ketika sidang BPUPKI membahas dasar negara. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan terutama Ir Soekarno mengusulkan gagasan tentang dasar negara yang dapat menyatukan seluruh golongan. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang merumuskan 5 prinsip yang kelak menjadi dasar Pancasila. Setelah melalui proses perumusan ulang dalam Piagam Jakarta dan pembahasan PPKI, lahirlah rumusan final Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dipilih karena mampu menjadi kompromi luhur, mengakomodasi keberagaman agama, budaya, suku, dan kepentingan politik bagi bangsa Indonesia. Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Pancasila berperan sebagai ideologi pemersatu, memberikan hara perjuangan untuk menjaga keutuhan NKRI, melawan disintegrasi, serta membangun negara yang indah, berdaulat, adil, dan makmur. Hingga kini Pancasila tetap menjadi fondasi bangsa dalam menghadapi tantangan global, menjaga persatuan, dan memperkuat jati diri bagi bangsa Indonesia. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pancasila lahir dari proses panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Nilai-nilai ini sebenarnya sudah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak lama, seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, dan keadilan. Pada masa penjajahan, nilai-nilai ini menjadi kekuatan moral yang menyatukan rakyat melawan penindasan. Oke, kita lanjut yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah fondasi utama dalam penyelenggara hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala norma hukum, kebijakan, dan perilaku kenegaraan. Artinya, seluruh aturan dan sistem pemerintahan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga berfungsi
sebagai pandangan hidup yang memberikan arah dan tujuan nasional. Kelimanya beradab persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pedoman dasar dalam membangun negara yang demokratis, adil, dan harmonis. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran penting untuk menjaga persatuan bangsa. Yang menjemuk nilai-nilainya mampu menjadi titik temu berbagai perbedaan suku, agama, budaya, dan golongan. Selain itu, Pancasila juga menjadi pedoman moral bagi para penyelenggara negara agar menjalankan kekuasaan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Karena sifat yang universal dan fleksibel, Pancasila tetap relevan menghadapi perkembangan zaman. Ia memastikan bahwa pembangunan nasional tetap selaras dengan jati diri bangsa, menjaga keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia. Oke, lanjut. Pancasila sebagai sistem filsafat. Berarti Pancasila dipahami bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai kesatuan nilai yang memiliki arah, makna, dan landasan pemikiran filosofis. Kelima sila di dalamnya saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan dan membentuk satu sistem yang utuh. Secara ontologis, Pancasila memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki martabat, akal, dan kebebasan, sehingga dasar kemanusiaan, persatuan, dan keadilan muncul sebagai nilai utama. Secara epistemologis, perpandangan Pancasila bahwa penghargaan terhadap akal dan pengalaman kolektif bangsa. Secara aksiologis, Pancasila memberikan pedoman nilai tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak, ketuhanan, keberkemanusiaan, menjaga persatuan, bermusyawarah, dan mewujudkan keadilan sosial. Sebagai sistem filsafat, Pancasila tidak dogmatis, ia terbuka, dinamis, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Nilai-nilai ini dalam Pancasila juga bersifat universal, mengunjung martabat manusia, keadilan, demokrasi, dan harmoni. Sistem filsafat ini menjadi landasan moral dan etis bagi penyelenggara negara serta kehidupan sosial. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memberikan kerangka berpikir yang menyeluruh tentang hakikat manusia, cara mencapai kebenaran dan tujuan hidup bermasyarakat, yang menjadikan Pancasila lebih dari sekedar ideologi politik, tetapi juga panduan hidup berbangsa. Oke, lanjut. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral bagi perilaku individu, masyarakat, dan penyelenggara negara. Kelima sila Pancasila mengandung prinsip-prinsip etis mengarahkan bagaimana manusia berbuat baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan bangsa. Sila pertama menegaskan etika ketuhanan. Manusia harus bertindak berdasarkan moral agama yang mengunjung kejujuran, keadilan, dan menghormati keyakinan orang lain. Sila kedua menegaskan etika kemanusiaan. Setiap individu wajib memperlakukan sesama secara adil, beradab, menghargai hak asasi, dan menolak kekerasan atau diskriminasi. Sila ketiga menekankan etika pemersatuan, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta menjaga toleransi dan kerukunan dalam keberagaman. Sila keempat mengandung etika demokrasi, keputusan diambil melalui musyawarah dan pengunjung kebijaksanaan, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak. Sila kelima memuat etika keadilan sosial, menuntut pemerataan, kesejahteraan bersama, solidaritas sosial, dan kepekaan terhadap ketidakadilan. Sebagai sistem etika, Pancasila memberikan standar moral untuk mengarahkan sikap masyarakat dan pemerintah. Tapi juga benar secara moral, tetapi nilai-nilai etis Pancasila bersifat universal dan relevan bagi kehidupan modern. Menolak korupsi, menjaga toleransi, memperkuat solidaritas, serta membangun bangsa dan martabat. Yang terakhir, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi nasional, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam ketatanegaraan, Pancasila berfungsi sebagai fondasi penyelenggara negara di pedoman bagi seluruh lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan. Nilai-nilai setiap sila diterjemahkan ke dalam aturan konstitusional, terutama Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi arah bagi pembentukan hukum
kebijakan republik dan sistem pemerintahan. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai jaminan kebebasan, keberagaman, serta kehidupan bernegara, yang menghormati nilai-nilai moral. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar penghormatan HAM dan prinsip keadilan sosial. Sila Persatuan Indonesia mengatur keutuhan NKRI, integritas nasional, dan semangat kebangsaan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diwujudkan dalam sistem demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah, keterwakilan rakyat, dan penyelenggara pemerintah yang berpihak dalam kepentingan umum. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir negara untuk menciptakan kesejahteraan, pemerataan, dan perlindungan sosial bagi seluruh warga. Secara keseluruhan, Pancasila membingkai struktur ketatanegaraan di Indonesia sehingga negara berjalan dengan berdasarkan nilai-nilai religius, humanis, persatuan, demokratis, dan keadilan. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan maupun salah berbicara.